Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang sejarah perekonomian Indonesia. Sebelum memulai, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan, Vito Ardiano, NIM E2A021055, Fionita Avianti, NIM E2A021062, Afriani Kumalasari, NIM E2A021068, Muhammad Saiful Ghosi, NIM E2A021074, Zulfa Septiana, NIM E2A021075. Dinar Wikanti SA, NIM E2A021091. Selanjutnya adalah pemaparan materi. Materi pertama akan disampaikan. Masa demokrasi liberal tahun 1945 sampai 1959. Pertama-tama, apa yang kalian ketahui dengan demokrasi liberal itu? Ya, demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada warganya. Adapun menurut Matroji tahun 2000, demokrasi liberal adalah demokrasi yang menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat dan pemerintahan. Adapun menurut Wati tahun 2018, demokrasi liberal adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa demokrasi liberal adalah sistem politik yang mengutamakan partisipasi aktif dan kedaulatan rakyat dengan menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat dan pemerintahan. Permasalahan yang dihadapi pada masa demokrasi liberal: yang pertama, rusaknya prasarana-prasarana ekonomi akibat perang. Yang kedua, blokade laut oleh Belanda sejak November 1946 sehingga kegiatan ekonomi ekspor impor terhenti. Yang ketiga, agresi Belanda I dan agresi Belanda II. Yang keempat, silih bergantinya kabinet karena pergolakan politik dalam negeri. Yang kelima, defisit APBN yang terus meningkat yang ditutup dengan mencetak uang baru. Yang keenam, tingkat produksi yang merosot sampai 60% di tahun 1952. 80% 1953 dibandingkan produksi tahun 1938. Dalam permasalahan selama periode ini, struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zaman kolonialisasi. Sektor formal seperti pertambangan, distribusi, transport, pertanian komersil yang memiliki kontribusi lebih besar daripada sektor informal terhadap output nasional yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing yang kebanyakan berorientasi ekspor komoditi primer. Selanjutnya, masa ekonomi terpimpin atau komando pada tahun 1959 sampai 1966. Yang pertama ada pengertian sistem ekonomi terpimpin atau komando ialah sistem pada sektor perekonomian di mana pemerintah memegang kuasa penuh di dalam pelaksananya. Dalam penerapannya, pihak pemerintah akan mengelola seluruh aktivitas ekonomi seperti pada kegiatan produksi hingga hasil produksinya. Jadi, bisa dikatakan sistem ekonomi terpimpin atau komando, yaitu seluruh sumber daya ekonomi milik negara dikuasai oleh pemerintah sehingga masyarakat hampir tak memperoleh hak kepemilikannya. Adapun ciri-ciri ekonomi komando, yang pertama, kekuasaan tertinggi sistem ekonomi terpusat atau terpimpin dipegang oleh pihak pemerintah. Yang kedua, hak individu tidak diakui sebab semua diatur oleh pihak pemerintah. Yang ketiga, sumber ekonomi milik pemerintah yang berupa modal, alat produksi, dan tanah. Selanjutnya ada kelebihan sistem ekonomi komando atau terpimpin. Yang pertama, bisa membantu dalam mengurangi pengangguran. Dengan adanya sistem ekonomi terpimpin, dapat membantu dalam mengurangi tingkat pengangguran di negara tersebut. Sebab pihak pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi dan juga sumber daya yang ada. Yang kedua, tanggung jawab ekonomi terhadap pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah yang memegang kendali penuh. Oleh sebab itu, pihak pemerintah juga harus bertanggung jawab atas kondisi perekonomian negara tersebut. Yang ketiga, ada jaminan untuk warganya. Dengan adanya sistem ekonomi terpusat, maka faktor produksi juga akan dikuasai oleh pemerintah, sehingga pemerintah dapat menciptakan produk ataupun jasa yang tepat dan dibutuhkan oleh warganya. Yang keempat, mudah dalam mengendalikan harga. Karena sistem ekonomi ini langsung dikendalikan oleh pemerintah, maka kondisi harga produk yang ada di pasaran juga bisa dikendalikan dengan mudah.
Adapun kelemahan sistem ekonomi komando atau terpimpin yaitu yang pertama, mobilisasi berjalan cepat mengurangi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya mobilisasi yang berjalan dengan cepat, membuat sistem ekonomi bisa mengurangi kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya, pemerintah akan memberitahu para pekerja tentang pekerjaan yang perlu mereka penuhi untuk memproduksi suatu barang yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, menghambat inovasi. Sistem ekonomi terpimpin sangat menghambat inovasi dikarenakan pemerintah memiliki peran penuh dalam mengatur semua kegiatan ekonomi yang ada, sehingga hal tersebut tidak memungkinkan untuk membuat solusi ataupun inovasi baru. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi cenderung lambat. Meskipun pemerataan pendapatan bisa dicapai, tetapi bila dilihat secara global, perkembangan ekonomi cenderung lebih lambat. Dikarenakan perekonomian hanya dipegang oleh segelintir orang, maka kemajuan tidak ujung dicapai. Selanjutnya, beberapa negara yang melaksanakan sistem komando. Yang pertama ada Korea Utara. Pada tahun 1995, Korea Utara sudah menggunakan sistem ekonomi komando sejak diduduki oleh Uni Soviet. Namun, sejak Uni Soviet runtuh, keadaan perekonomian Korea Utara juga menjadi jatuh drastis. Keadaan tersebut menyebabkan bencana kelaparan hebat yang telah menewaskan penduduk sebanyak 1,5 juta jiwa pada tahun 1990-an. Tak lama setelah itu, sistem Korea Utara telah kembali pulih dan telah dikuasai kembali oleh pihak pemerintah. Pada saat itu, hampir semua aktivitas pengoperasian Korea Utara dikelola oleh perusahaan pemerintah, di mana para pekerjanya merupakan penduduk Korea Utara sendiri, yakni sebagai pegawai negeri. Kedua, Kuba. Kuba menggunakan sistem ekonomi komando di saat tentara sekutu Spanyol menguasai daerahnya. Pada saat itu, Kuba tidak menjadi sejahtera, malah jadi bencana krisis pangan yang ekstrim bersamaan dengan Uni Soviet yang runtuh. Bencana krisis pangan menjadi semakin parah karena Kuba bergantung terhadap pangan, perdagangan, dan pasokan minyak kepada Uni Soviet. Lalu, pemerintah turun tangan dengan mengatasi bencana tersebut dengan cara menciptakan lahan yang bisa dikelola bersama. Yang ketiga, Tiongkok. Tiongkok juga menerapkan sistem ekonomi komando, namun dengan nama yang berbeda, yakni sistem sosialis. Pada tahun 1978, Tiongkok di bawah paham politik Partai Komunis mereformasi bidang ekonomi terpusat menjadi semakin kapitalis. Munculnya kebijakan baru bernama sosialisme pasar yang menerapkan status kaya merupakan bagian dari kaum sosialis. Sementara status miskin bukan bagian dari kaum sosialis, berhasil menjadi sektor ekonomi Tiongkok sangat berkembang hingga saat ini. Selanjutnya, masalah yang dihadapi. Yang pertama, selama Orde Lama telah terjadi berbagai penyimpangan, di mana ekonomi terpimpin atau komando yang mula-mula disambut baik oleh Bung Hatta ternyata berubah menjadi ekonomi komando yang statistik atau serba negara. Yang kedua, ada hubungan yang erat antara jumlah uang yang beredar dan tingkat harga. Selama tahun 60-an, sumber penciptaan uang oleh sektor pemerintah merupakan penyebab terpenting dari naiknya jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, tahun 1960-an, cadangan devisa yang sangat rendah. Hal ini mengakibatkan timbulnya kekurangan bahan mentah dan suku cadang yang harus diimpor, dan diperkirakan dalam tahun 1966, sektor industri hanya bekerja 30% dari kapasitas yang ada. Selanjutnya, rencana dan kebijakan ekonomi. Rencana ini disusun berlandaskan Manifesto Politik 1960 untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dengan asas ekonomi terpimpin. Faktor yang menghambat atau kelemahannya antara lain, yang pertama, rencana ini tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang lazim. Yang kedua, defisit anggaran yang terus meningkat. Hal ini mengakibatkan hiperinflasi. Yang ketiga, kondisi ekonomi dan politik saat itu. Dari dunia luar atau barat, Indonesia sudah terkucilkan karena sikapnya yang konfrontatif. Sementara itu, dalam negeri pemerintah selalu mendapatkan rongrongan dari golongan kekuatan politik atau kontra-revolusi. Selanjutnya, beberapa kebijakan ekonomi dan keuangan. Yang pertama, dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961, Bank Indonesia dilarang menerbitkan laporan keuangan atau statistik keuangan, termasuk analisis dan perkembangan perekonomian Indonesia.
pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno memproklamirkan berlakunya deklarasi ekonomi, dan pada tanggal 22 Mei 1963, pemerintah menetapkan berbagai peraturan negara di bidang perdagangan dan kepegawaian. Yang ketiga, pokok perhatian diberikan pada aspek perbankan. Namun, nampaknya perhatian ini diberikan dalam rangka penguasaan wewenang mengelola moneter di tangan penguasa. Hal ini nampak dengan adanya dualisme dalam mengelola moneter. Selanjutnya adalah masa ekonomi Pancasila atau Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1968. Masa Orde Baru sendiri terbagi menjadi dua masa, yaitu masa stabilisasi dan rehabilitasi dan masa pembangunan ekonomi. Nah, yang pertama, masa stabilisasi dan rehabilitasi. Pada periode ini dikenal sebagai periode stabilisasi dan rehabilitasi sesuai dengan masalah pokok yang dihadapi, yaitu meningkatnya inflasi yang mencapai 650% pada tahun 1965, turunnya produksi nasional di semua sektor, adanya dualisme pengawas dan pembinaan perbankan. Pada program stabilisasi dan rehabilitasi, rencana dan kebijakan ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu pada jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek, skala prioritasnya mencakup pengendalian inflasi, pencukupan kebutuhan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekspor, pencukupan kebutuhan sandang. Sedangkan pada rencana jangka panjang, skala prioritasnya terbagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang pertanian, bidang prasarana, dan bidang industri atau pertambangan dan minyak. Yang kedua adalah masa pembangunan ekonomi. Pada masa oil boom pada tahun 1973 sampai 1982 memberi dampak positif dan juga membawa dampak negatif. Dampak positifnya yaitu selama prioritas 1, 2, dan 3, nilai keseluruhan ekspor pada negara Indonesia meningkat dan puncaknya mencapai 23,6 miliar US dollar pada tahun 1982. Kemudian dampak positif lainnya yaitu laju pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat. Sedangkan dampak negatif dari masa oil boom ini yaitu yang pertama adalah bangsa Indonesia menjadi manja, hidupnya boros dan mewah, seperti terlihat pada nilai ekspor naik 6,8 per tahun, tapi diikuti naiknya nilai impor yang lebih tinggi yaitu 16,6% per tahun. Yang kedua yaitu bangsa Indonesia menderita penyakit Belanda atau the Dutch disease. Selanjutnya adalah rencana dan kebijaksanaan pemerintah pada masa oil boom. Kebijaksanaan tiga pelita yaitu antara lain, yang pertama pelita 1, sebagian besar anggaran pemerintah dialokasikan di bidang ekonomi. Yang kedua adalah pelita 2, kebijaksanaan stabilisasi pada tanggal 9 April 1974 dan kebijaksanaan devaluasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada pelita 3, unsur pemerataan lebih ditekankan melalui 8 jalur pemerataan, yaitu kebutuhan pokok rakyat, kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, pembagian pendapatan, perluasan kesempatan kerja, usaha, kesempatan berpartisipasi, pembangunan antar daerah, dan kesempatan memperoleh keadilan. Selanjutnya adalah tentang masa pembangunan ekonomi pasca oil boom. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang masa pembangunan ekonomi masa pasca oil boom tahun 1983 sampai 1987. Harga minyak mencapai 35 US dollar per barel pada tahun 1981 sampai 1982, menurun lagi menjadi 29,53 US dollar per barel pada tahun 1983 sampai 1984, dan tahun-tahun berikutnya harga berfluktuasi tidak menentu. Dan sejak tahun 1983, perekonomian Indonesia memasuki masa pasca oil boom atau bisa disebut pasca bonanza minyak. Pada tahun 1986 terjadi guncangan ekonomi akibat dampak dari merosotnya harga minyak sampai titik terendah yaitu 9,83 US dollar per barel. Program reformasi ekonomi mulai menampakkan hasil pada tahun 1998. Ada beberapa masalah yang dihadapi pada tahun ini.
Yang pertama yaitu merosotnya harga minyak di pasar internasional sepanjang tahun 1983 sampai 1987 menimbulkan dampak berat bagi perekonomian Indonesia karena penerimaan sektor migas menurun, defisit transaksi berjalan dan defisit APBN meningkat. Di samping itu, beberapa dampak turunnya harga minyak yaitu yang pertama, penerimaan migas dari hasil ekspor menurun 2% menjadi 14,449 juta US dollar pada tahun 1983 sampai 1987 dan menurun lagi 44% menjadi 6,966 juta US dollar pada tahun 1986 sampai 1987. Untuk yang kedua yaitu defisit transaksi berjalan meningkat dari 2.888 US dollar menjadi 4.151 US dollar pada tahun 1983 per 1984 dan meningkat lagi dari 1.832 US dollar menjadi 4.051 US dollar pada tahun 1986 per 1987. Untuk yang ketiga, defisit APBN meningkat dari 1.938 triliun menjadi 2.742 triliun pada tahun 1983 per 1984 dan meningkat lagi dari 3.571 triliun menjadi 3.589 triliun pada tahun 1986 per 1987. Untuk yang kedua, rencana dan kebijaksanaan pemerintah pada masa pasca oil bomb, yaitu terjadi pada tahun kelima Pelita 3, 1983 per 1984, sampai tahun ketiga Pelita 4, 1986 sampai 1987. Beberapa kebijaksanaan pada tahun 1983 sampai 1984 yaitu yang pertama, devaluasi rupiah terhadap US dollar yaitu 1 US dollar sama dengan 702 rupiah menjadi 1 US dollar menjadi 970 rupiah untuk memperkuat daya saing. Yang kedua, menekan pengeluaran pemerintah dengan pengurangan subsidi dan penangguhan beberapa proyek pembangunan. Yang ketiga, kebijaksanaan moneter perbankan 1 Juni 1983 atau Pak Jun 1983 terdiri dari kebebasan menentukan suku bunga deposito dan pinjaman bagi bank-bank pemerintah dan pemerintah menerbitkan SBI atau Sertifikat Bank Indonesia sejak Februari 1984 dan memberikan fasilitas diskonto kepada bank-bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas. Untuk selanjutnya yaitu kebijaksanaan perpajakan, yaitu memberlakukan seperangkat Undang-Undang Pajak Nasional 1984. Kebijaksanaan reformasi ekonomi pada tahun 1986 sampai 1987, yaitu kebijaksanaan ini terutama diarahkan untuk mencegah memburuknya neraca pembayaran, mendorong ekspor non-gas, mendorong penanaman modal dan meningkatkan daya saing produk ekspor non-migas di pasar dunia. Kegiatan ekonomi memanas atau overhead sejak 1990, ekspansi kegiatan ekonomi selama tahun-tahun 1989 sampai 1991 ada sangkut pautnya dengan kebijaksanaan deregulasi pemerintah yang sudah mulai dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 1983. Rangkaian tindakan deregulasi di atas memberi dorongan kuat terhadap kegiatan dunia swasta yang beberapa tahun terakhir ini telah menjadi faktor penggerak dalam ekspansi ekonomi. Ekspansi ekonomi di atas telah disertai oleh ekspansi moneter yang besar sebagai akibat naiknya pemerintahan domestik yang mencakup tingkat investasi maupun tingkat konsumsi. Ekspansi ekonomi yang ditandai oleh laju pertumbuhan pesat selama 3 tahun berturut-turut ini dianggap terlalu panas atau overhead dari sudut kestabilan keuangan moneter. Masalah-masalah yang dihadapi kecenderungan terjadinya ekspansi ekonomi bebarengan dengan ekspansi moneter, sehingga ekonomi memanas atau overhead jika dibiarkan berlangsung terus akan membahayakan kestabilan harga dalam negeri dan melemahkan kedudukan negara kita dalam hubungan ekonomi internasional, khususnya di bidang neraca pembayaran luar negeri. Faktor-faktor ekspansi ekonomi: 1. Lajunya pertumbuhan ekonomi yang meningkat. 2. Investasi dunia swasta yang meningkat. Faktor-faktor
ekspansi moneter. 1. Jumlah uang beredar meningkat. 2. Kredit perbankan meningkat. 3. Laju inflasi meningkat. 4. Defisit tahun berjalan meningkat. Rencana dan kebijakan pemerintah. 1. Berlangsungnya proses pemulihan ekonomi sampai kegiatan ekonomi meningkat cepat sehingga memanas atau overhead berlangsung selama tahun keempat sampai ke-5 pelaksanaan pelita 4 dan tahun ke-1 pelita 5 tahun 1987 atau 1988 sampai 1989 atau 1990 dan ekonomi memanas ini berlangsung terus sepanjang pelita 5 tahun 1989 atau 1990 sampai 1993 atau 1994. 2. Kondisi ekonomi yang memanas perlu didinginkan dengan kebijaksanaan uang ketat. 3. Kebijakan uang ketat untuk mendinginkan kondisi ekonomi yang terlalu panas dilakukan kebijakan fiskal dan moneter atau perbankan. 1. Meningkatkan penerimaan dalam negeri. 2. Moneter atau perbankan. Yang pertama, mengatasi kredit bank melalui diskonto atau suku bunga, didukung operasi pasar terbuka dengan instrumen SBI dan SBBU. 2. Mengawasi likuiditas bank melalui ketentuan LDR atau loan to deposit ratio dan chart capital adequate ratio. Dampak TMP pertumbuhan ekonomi menurun dari 6,6% di tahun 1991 menjadi 6,3% di tahun 1992 dan inflasi menurun dari 9,5% di tahun 1991 menjadi 4,9% di tahun 1992. Somintro Jojo Hadikusumo 1993. Angka-angka nota keuangan dan rancangan APBN 1994 atau 1995. Kegiatan ekonomi Indonesia overlapped tahun 1996. Apabila jumlah uang beredar atau juga M2, meningkatnya inflasi, investasi, kredit bank, dan kuatnya arus modal luar negeri, terutama yang bersumber dari hutang swasta luar negeri, serta defisit berjalan yang semakin membengkak. Inilah yang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi Indonesia berlangsung melampaui daya dukung yang ada. Laporan ini sudah dicari dan menurut laporan Bank Indonesia tahun 9596 dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi ini menunjukkan overheated sudah dari tahun 1990 dan dimulai dari tahun 9596 telah menjadi overloaded dikarenakan ada 4 faktor, yaitu yang pertama, meningkatnya permintaan domestik. Ini tidak diimbangi dengan kemampuan untuk menambah penawaran sehingga menyebabkan harga-harga menjadi meningkat. Yang kedua yaitu maraknya kegiatan investasi maupun konsumsi. Ini mendorong permintaan kredit perbankan yang tidak diimbangi dengan pertambahan dana bank sekaligus tingkat suku bunga pinjaman menjadi naik. Yang ketiga yaitu melebarnya selisih suku bunga di dalam negeri dan luar negeri. Ini dikarenakan mendukung masuknya modal luar negeri yang utamanya hutang swasta. Jadi beban angsuran hutang luar negeri menjadi meningkat. Yang keempat yaitu dibarengi dengan meningkatnya impor non migas. Dengan meningkatnya impor non migas dan tidak diimbangi dengan peningkatan ekspor non migas, sehingga menyebabkan defisit transaksi berjalan menjadi membengkak. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi, meningkatnya permintaan domestik, kemudian permintaan konsumsi atau investasi, dan tidak dibarengi meningkatnya penawaran yang memadai. Maka akan terjadilah tekanan yang gangguan keseimbangan internal dan eksternal menurut laporan tahunan Bank Indonesia tahun 9596. Yang pertama A, gangguan keseimbangan internal, yaitu ada dua. Yang pertama, meningkatnya pendapatan nasional yang meningkat dari 300,6 triliun menjadi 323,5 triliun, dan pengeluaran konsumsi rumah
rumah tangga yang awalnya hanya 194,1 triliun menjadi 206,3 triliun. Ini tidak diimbangi dengan meningkatnya penawaran sehingga inflasi menjadi meningkat mencapai 8,9%. Kemudian ada investasi yang mengalami peningkatan dari 15,3% menjadi 16,4%. Laju kenaikan kredit rata-rata 24,8% menjadi kenaikan dan melebihi kenaikan dana bank yaitu 23,9% pada tahun 9394 dan 9596, mengakibatkan peningkatan suku bunga pinjaman awalnya hanya 15,3% menjadi 16,4%. Gangguan keseimbangan eksternal terdapat ada dua. Yang pertama yaitu terdapat pertumbuhan pada impor non-migas yang meningkat sampai 19,8%. Sedangkan untuk ekspor non-migas hanya meningkat 13,9%. Ini terjadi pada tekanan neraca pembayaran, sehingga defisit transaksi berjalan rasionya terhadap PDB meningkat dari 2% menjadi 3%, mengakibatkan sektor luar negeri menjadi faktor pengurangannya pada pembentukan PDB. Kemudian yang kedua yaitu meningkatnya kebutuhan investasi yang tidak diimbangi dengan pengembangan dana, dan terdapat perbedaan tingkat suku bunga di dalam negeri yang lebih tinggi dibandingkan suku bunga di luar negeri, sehingga menyebabkan surplus lalu lintas modal meningkat dari 4,8 miliar US dollar menjadi 11,4 miliar US dollar, di mana sektor pemerintah defisitnya 0,2 miliar US dollar, sektor swasta surplusnya yaitu 11,6 miliar US dollar. Ini berbeda dengan pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia masih dalam tahap yang baik. Yang kedua yaitu rencana dan kebijakan pemerintah. Pada awal tahun 1997 dapat dikatakan bahwa hampir semua orang di Indonesia maupun badan-badan di dunia seperti Bank Dunia, IMF, dan APD tidak menduga bahwa di negara Asia akan mengalami suatu krisis moneter atau ekonomi yang sangat besar sepanjang sejarah dunia sejak akhir Perang Dunia Kedua. Walaupun sebenarnya sejak tahun 1995 ada sejumlah lembaga keuangan dunia yaitu IMF dan Bank Dunia sudah seringkali memperingati Thailand dan Indonesia bahwa ekonomi kedua negara tersebut sudah mulai memanas. Kalau hanya dibiarkan saja akan berakibat yang sangat buruk. Kebijaksanaan tahun 1995 dan 1996. Yang pertama A. Kebijakan moneter. Ini diarahkan untuk mengendalikan sumber-sumber ekspansi yang kedua, khususnya untuk meningkatnya kredit bank dan arus modal luar negeri melalui beberapa mekanisme, yaitu yang pertama mekanisme operasi pasar terbuka atau OPT dengan instrumen SBI atau SBPU. Kemudian ada merubah ketentuan giro wajib minimum atau GWM menjadi 3%. Yang ketiga yaitu merubah ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM secara bertahap mencapai 12%. Kemudian B yang kedua yaitu kebijaksanaan valuta asing atau devisa. Ini diarahkan untuk mengurangi dorongan masuknya modal asing, terutama yang berjangka pendek, menggunakan cara yaitu meningkatkan fleksibilitas nilai tukar rupiah melalui pelebaran spread kurs jual dan kurs beli rupiah terhadap dolar Amerika. Yang kedua yaitu menerapkan penggunaan batas kurs intervensi. Yang ketiga melakukan kerjasama bilateral dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, Filipina. Ini dengan menggunakan transaksi repo agreement atau repo, surat-surat berharga. C yaitu kebijaksanaan sektor real pada Juni 1996 dalam rangka meningkatkan efisiensi dan ketahanan ekonomi serta meningkatkan daya saing produksi nasional, meliputi pada bidang yaitu bidang impor, mencakup antara lain adalah penyederhanaan tata niaga impor. Yang kedua yaitu di bidang ekspor, mencakup antara lain penghapusan pemeriksaan barang ekspor oleh surveyor. Yang ketiga yaitu iklim usaha. Selanjutnya adalah krisis moneter pada tahun 1997 dan 1998. Krisis moneter yaitu krisis keuangan di mana harga aset mengalami penurunan dan konsumen tidak dapat membayar utang mereka dan lembaga keuangan mengalami kekurangan likuiditas. Faktor internal dari penyebab krisis moneter ini yaitu dari sektor moneter
Sebenarnya sangat tergantung dari perkembangan sektor real. Karena uang atau falas sudah menjadi komoditas yang diperdagangkan seperti produk-produk dari sektor real, yaitu perubahan cadangan. Kemudian perubahan cadangan falas yang sangat sensitif terhadap perubahan sektor real atau perdagangan luar negeri, dan salah satu penyebab depresiasi nilai tukar rupiah yang menciptakan krisis ekonomi di Indonesia adalah karena terbatasnya cadangan falas di Bank Indonesia. Sedangkan faktor eksternal dari krisis moneter, yaitu Jepang dan Eropa Barat mengalami kelesuan pertumbuhan ekonomi sejak awal dekade 90-an dan tingkat suku bunga sangat rendah. Dana yang sangat melimpah sehingga sebagian besar arus modal swasta mengalir ke negara-negara Asia Tenggara dan Timur yang akhirnya membuat krisis. Kedua yaitu daya saing Indonesia di Asia yang lemah, sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terlalu kuat. Sedangkan faktor non-ekonomi dari krisis moneter ini, yaitu dampak psikologis dari krisis di Indonesia adalah merebaknya fenomena kepanikan, sehingga dari pemilik modal internasional memindahkan modal mereka dari Indonesia secara tiba-tiba. Kepanikan ini kemudian diikuti oleh warga di negara Indonesia, sehingga sekelompok orang berusaha meraih keuntungan dengan cara menukar sejumlah besar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian program pemulihan dan kebijaksanaan ekonomi pada masa krisis moneter 1997 dan 1998 ini, yang pertama adalah rencana menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan atau Kepala Bappenas. Terdapat 4 strategis cara. Yang pertama, tahap penyelamatan 1-2 tahun sejak tahun 1998 atau 1999. Kedua yaitu tahap pemulihan yang sifatnya tumpang tindih dengan tahap sebelumnya selama 2 tahun. Yang ketiga adalah tahap pemantapan 1-2 tahun setelah selesai tahap penyelamatan. Yang keempat, tahap pembangunan yang dapat dimulai kembali apabila saluran krisis dapat ditanggulangi. Yang kedua adalah Indonesia meminta bantuan dari IMF untuk mendapatkan bantuan dana yang pinjaman tahap pertamanya sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat untuk memperkuat dan menstabilkan nilai rupiah yang diterima pada bulan November tahun 1997. Ketiga yaitu kebijakan sesuai dengan kesepakatan IMF. Terdapat 5 kebijaksanaan. Yang pertama, kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan perbankan, program kesempatan kerja, reformasi dan privatisasi BUMN, dan kelima adalah restrukturisasi ULN swasta. Ketiga yaitu program jaring pengaman sosial atau JPS, meliputi program ketahanan pangan, program padat karya, program perlindungan sosial, dan program pemberdayaan ekonomi rakyat. Kontraksi ekonomi sejak tahun 1998, krisis yang terjadi di Indonesia tidak saja telah memaksa rupiah terdepresiasi sangat tajam, tapi juga menimbulkan kontraksi ekonomi yang sangat dalam. Proses terjadinya kontraksi ekonomi, 1. Menurunnya nilai tukar rupiah yang tajam disertai dengan terputusnya akses ke sumber dana luar negeri menyebabkan turunnya produksi secara drastis dan berkurangnya kesempatan kerja. 2. Pada saat yang sama, kenaikan laju inflasi yang tinggi dan penurunan penghasilan masyarakat menyebabkan merosotnya daya beli sehingga kesejahteraan masyarakat menurun drastis dan kantong-kantong kemiskinan semakin meluas. Indikator kontraksi ekonomi. Indikator makroekonomi tahun 1998 sebagai contoh ini ya tabelnya. Berbagai permasalahan non-ekonomi muncul dalam waktu yang relatif bersamaan. 1. Kerusuhan sosial yang menyebabkan berbagai kerusakan di sektor produksi maupun distribusi. 2. Jaringan distribusi yang tidak berfungsi sepenuhnya disertai passing buying. 3. Pergantian kepemimpinan nasional dan proses konsolidasi pemerintahan baru turut memperlambat pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Pada tahun 1998, PDB real menyusut 13,5%
13,7% yang terutama disebabkan oleh kegiatan investasi dan konsumsi swasta yang merosot tajam. Penurunan kegiatan investasi berkaitan dengan makin memburuknya keseimbangan neraca dunia usaha, memburuknya kondisi keuangan, rendahnya kepercayaan investor dari luar negeri.